Kisah si Kelingking Sakti, cerita rakyat dari Riau dan Kepulauan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa di Kepulauan Riau, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Mereka mengandalkan penjaringan ikan di sungai dan menanam ubi di ladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluarga ini terdiri dari 3 orang anak, semuanya laki-laki. Salimbo, Ngah, dan si bungsu yang bernama Kelingking. Kelingking, sang bungsu, sejak bayi sudah menunjukkan keanehan. Tubuhnya kecil dan kerdil, sehingga ia diberi nama Kelingking. Keunikan lain yang dimiliki Kelingking adalah kemampuannya menyusu dengan sangat kuat. Setiap kali Kelingking menyusu, ibunya merasa kesakitan. Sayangnya, Ibu Kelingking tidak mampu menahan rasa sakit itu dan akhirnya meninggal saat Kelingking masih berusia 5 bulan. Kepergian ibunya meninggalkan luka mendalam di hati keluarga yang sudah hidup dalam keterbatasan. Sejak kepergian ibu mereka, Salimbo dan Ngah, kedua abang Kelingking memendam kebencian terhadap adik mereka. Mereka menganggap bahwa Kelingkinglah yang menjadi penyebab kematian ibu mereka. Meskipun hidup dalam asuhan ayah mereka, ketidaksetujuan dan rasa benci terhadap Kelingking terus tumbuh di dalam hati Salimbo dan Ngah. Setiap hari mereka bersama ayahnya berjuang mencari ikan di sungai, menanam ubi di ladang, dan kadang-kadang mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Kelingking meski tubuhnya kecil menjadi anak yang paling rajin bekerja, dan hal ini membuatnya menjadi anak kesayangan ayahnya. Rasa iri dan benci kedua saudaranya semakin berkembang melihat Kelingking mendapatkan perhatian dan kasih sayang lebih dari ayahnya. Rencana jahat pun tumbuh dalam hati Salimbo dan Ngah yang berniat untuk menghancurkan Kelingking. Keinginan mereka untuk menyakiti adiknya menjadi sebuah benih kejahatan yang siap tumbuh dan meracuni hubungan di antara ketiga bersaudara ini. Pada suatu hari, Salimbo dan Ngah melaksanakan niat jahat mereka. Tanpa sepengetahuan ayah mereka, mereka mengajak Kelingking mencari kayu di hutan dengan maksud mencelakakannya. Mereka membawa Kelingking ke dalam hutan yang buas, dikenal dengan banyaknya binatang buas. Tanpa curiga, Kelingking dengan senang hati menerima ajakan kedua saudaranya. Di dalam hutan, mereka masing-masing sibuk mencari kayu. Kelingking dengan tubuhnya kecil mengumpulkan ranting-ranting kecil. Saat menjelang siang, kelelahan mulai terasa di antara mereka. Saat beristirahat di bawah sebatang pohon, tiba-tiba seekor kancil melintas tak jauh dari tempat duduk mereka. Pemandangan indah dan hewan-hewan hutan membuat Kelingking sangat bahagia. Namun di balik senyuman Kelingking, rencana jahat kedua saudaranya terus mengintai siap untuk dijalankan. Kelingking, kejar kancil itu, perintah Salimbo kepada Kelingking. Jangan sampai lolos adikku, tambah Ngah menyemangati. Kelingking dengan penuh semangat mengejar kancil hingga semakin dalam ke dalam hutan yang rimbun. Tidak menyadari bahwa kedua saudaranya telah mengatur jebakan untuknya. Kelingking terus mencari jejak kancil. Pada saat yang diharapkan oleh Salimbo dan Ngah, mereka dengan tergopoh-gopoh memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan Kelingking seorang diri di dalam hutan. Sementara Kelingking terus mengikuti jejak kancil, Salimbo dan Ngah pulang dan berpura-pura tidak tahu apa-apa ketika bertemu ayahnya. Mereka berbohong bahwa Kelingking memutuskan untuk tetap di hutan mencari kayu lebih banyak. Rasa lega dan kepuasan mereka muncul, namun kegelapan telah tercipta di hati keluarga yang seharusnya bersatu dan saling mendukung. Rencana kejam kedua saudaranya telah membuat Kelingking tersesat di dalam hutan yang penuh dengan bahaya dan kegelapan. Ayah, maafkan kami tidak dapat menjaga Kelingking. Dia diterkam harimau di tengah hutan, kata Salimbo berbohong sambil berpura-pura nangis. Benar ayah, kami sudah berusaha sekuat tenaga menolongnya, tapi kami tidak dapat menyelamatkannya. Harimau itu terlalu ganas. Sambung Ngah ikut berbohong.
Benarkah yang kalian katakan? Tanya sang ayah seakan tak percaya dengan berita itu. Benar ayah, jawab Salimbo dan Ngah serentak. Sang ayah mendengar jawaban meyakinkan dari Salimbo dan Ngah, percaya begitu saja. Tetapi kedukaan meliputi hatinya karena kehilangan kelingking yang sangat disayanginya. Bayang-bayang kesedihan mewarnai hari-harinya sejak saat itu. Di sisi lain, kelingking terus mengejar kancil dengan semangatnya yang tak terbatas. Ia berhasil menangkap hewan itu dan kebahagiaannya memenuhi hatinya. Namun ketidaktahuan kelingking mengenai rencana jahat kedua saudaranya membuatnya tak menyadari bahwa ia telah ditinggalkan di dalam hutan yang gelap dan berbahaya. Keberhasilan menangkap kancil menjadi kebahagiaan singkat di tengah kegelapan yang mengancam. Jika kancil ini aku bawa pulang, ayah dan kedua abangku pasti sangat senang, gumam kelingking sambil mengikat kaki kancil itu dengan akar kayu. Baru saja selesai bergumam, tiba-tiba kelingking dikejutkan oleh bunyi suara yang sedang berbicara kepadanya. Hai orang muda, tolong lepaskan aku. Aku adalah raja kancil di hutan ini. Jika kamu mau melepaskanku, kamu akan kuajari cara menangkap kancil. Bujuk sang kancil. Kelingking seakan tak percaya jika kancil yang ditangkapnya itu bisa berbicara seperti manusia. Baiklah kancil, aku akan melepaskanmu. Tapi aku diajari cara menangkap kancil seperti yang kau janjikan, kata kelingking sambil melepaskan ikatan pada kaki-kaki kancil itu. Kancil itu kemudian mengajari kelingking cara menangkap dan menjebak kancil. Setelah menurunkan semua ilmunya kepada kelingking, kancil pun berpesan, orang muda, dengan ilmu yang aku ajarkan, kamu dapat menangkap kancil sebanyak-banyaknya. Tapi, kamu hanya boleh menangkap kancil yang nakal-nakal saja. Usai berpesan, kancil itu kemudian kembali ke tempat asalnya. Sementara itu, kelingking memanfaatkan ilmu yang baru saja diterimanya untuk menguji kemampuan menangkap kancil. Dengan keahlian yang luar biasa, dalam sekejap kelingking berhasil menangkap 2 ekor kancil. Ia dengan cermat mengikat erat kedua kancil itu dan membawanya pulang. Dengan penuh keberhasilan, kelingking berhasil selamat sampai di rumah tanpa ada gangguan dari binatang buas. Sesampai di depan pintu rumah, kelingking berseru memanggil ayah dan kedua abangnya, memberitahu bahwa ia membawa pulang hasil tangkapan yang luar biasa. Kelingking tidak menyadari bahwa di balik keberhasilan ini, keberuntungan mulai berbalik, dan rencana jahat kedua saudaranya akan terungkap. Ayah, abang, aku pulang. Mendengar suara teriakan dari luar rumah, ayahnya segera membukakan pintu. Ayahnya sangat senang sekali karena anak kesayangannya ternyata masih hidup. Ya syukurlah anakku, kamu selamat dari terkaman harimau, kata sang ayah sambil memeluk kelingking. Sementara itu, Salimbo dan Ngah, kedua abang kelingking yang telah meninggalkannya di tengah hutan, terheran-heran melihat adik mereka tiba-tiba muncul di depan rumah dengan membawa 2 ekor kancil yang berhasil ditangkapnya. Kedua saudaranya terkejut dan bingung, tidak menyangka bahwa kelingking bisa selamat dan bahkan sukses dalam perburuan. Namun di balik rasa kagum mereka, terselip ketidaknyamanan dan kebingungan. Rasa bersalah dan kekhawatiran mulai menyelinap di hati Salimbo dan Ngah karena mereka menyadari bahwa rencana jahat mereka ternyata tidak berhasil. Kelingking dengan ilmu barunya mampu mengatasi segala rintangan yang mereka rencanakan. Rasa bangga dan keberanian kelingking membuat kedua saudaranya harus menghadapi konsekuensi dari niat jahat mereka. Bagaimana mungkin kelingking bisa selamat dari binatang buas yang ada di dalam hutan itu? Tanya Salimbo dalam hati. Demikian pula Ngah dalam hatinya bertanya-tanya. Bagaimana mungkin kelingking bisa menangkap kancil 2 ekor sekalian, padahal yang dikejarnya tadi hanya 1. Meskipun telah melalui tantangan dan cobaan dari kedua abangnya, kelingking tetap menunjukkan sikap baik hati. Ia memberikan kedua ekor kancil yang berhasil ditangkapnya kepada Salimbo dan Ngah dengan harapan agar dapat bersantap bersama dan mempererat hubungan keluarga. Namun, tak lama kemudian niat jahat kedua abangnya terus berkobar. Mereka mengajak kelingking ke laut yang diketahui banyak dihuni oleh ikan hiu
Dengan menggunakan perahu kecil, mereka berangkat mencari ikan. Setibanya di lokasi yang diyakini banyak ikan hiu, Salimbo dan Ngah berpura-pura menebar jala untuk menangkap ikan. Mereka kemudian mengklaim bahwa jala mereka tersangkut di batu karang dan meminta Kelingking untuk terjun ke laut guna melepaskan jala tersebut. Dengan rencana jahat mereka, Salimbo dan Ngah berharap agar Kelingking dimakan oleh ikan hiu yang ganas. Benar kata Salimbo dan Ngah. Begitu Kelingking terjun ke laut, ikan hiu yang ganas langsung menyerangnya. Dalam pertarungan bergulat dengan ikan hiu tersebut, Kelingking tampak terombang-ambing di tengah gelombang. Sementara itu, Salimbo dan Ngah bergegas mengayuh perahunya pulang, meninggalkan Kelingking dalam bahaya. Sesampainya di rumah, mereka dengan kejam menyampaikan berita kematian Kelingking kepada ayah mereka. Ayah mereka pun sangat terpukul dan merasa kehilangan. Pada malam hari ketika sang ayah meratapi nasib malang Kelingking, tiba-tiba dengan keajaiban yang tak terduga, Kelingking muncul di depan pintu rumah. "Ayah, aku pulang." Mendengar suara Kelingking, ayahnya segera beranjak dari tempatnya lalu memeluk Kelingking dengan erat. "Kelingking, anakku, ayah mengira kamu sudah meninggal dilahap oleh ikan-ikan hiu itu," kata sang ayah kepada anaknya. "Kelingking berhasil mengalahkan ikan-ikan hiu yang ganas itu. Lihat ayah, Kelingking membawa ikan hiu besar untuk makan malam kita," jelas Kelingking kepada ayahnya sambil menunjukkan 2 ekor ikan hiu yang dijinjingnya. Kemudian kedua ikan hiu tersebut diserahkannya kepada abangnya untuk dimasak dan dimakan bersama. Waktu terus berlalu, kini Kelingking sudah dewasa. Ia berniat pergi merantau untuk mengubah nasibnya dan keluarganya yang selama ini hidup dalam kemiskinan. "Kini saatnya aku mengubah nasib keluargaku, aku harus pergi merantau. Lagi pula ayah tidak tinggal sendiri di rumah. Ada abang Salimbo dan abang Ngah yang menemaninya, pasti ayah akan mengizinkanku," kata Kelingking dalam hati memantapkan niatnya. Pada suatu malam, Kelingking mengutarakan niatnya itu kepada ayahnya. "Ayah, sekarang Kelingking sudah dewasa. Izinkanlah Kelingking pergi merantau. Kelingking ingin memperbaiki kehidupan keluarga kita." Ia meminta kepada ayahnya. Meskipun berat hati, sang ayah pun mengizinkan anak kesayangannya itu pergi merantau. "Ayah mengerti perasaanmu, anakku. Ayah merestui dan mendoakan semoga kamu dapat mencapai cita-citamu," jawab ayahnya mengizinkan. "Terima kasih ayah. Jika sudah berhasil di perantauan, Kelingking segera kembali menjemput ayah, abang Salimbo dan abang Ngah," kata Kelingking dengan perasaan gembira. Keesokan harinya, dengan membawa 7 buah ketupat, Kelingking memutuskan untuk merantau. Berbulan-bulan lamanya, Kelingking menjelajahi tempat-tempat yang berbeda. Namun ketupat yang dibawanya tetap utuh, tanpa satupun yang dimakannya. Selama perjalanan, ia hanya mengandalkan buah-buahan dan daun-daunan yang ditemui di hutan. Suatu siang, ketika Kelingking tiba di sebuah hutan lebat, dengan kelelahan yang dirasakannya, ia memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar. Kelingking pun duduk dan segera tertidur karena kelelahan yang menumpuk. Dalam tidurnya terdengar suara misterius yang berseru kepadanya, menciptakan keajaiban di dalam perjalanan panjang. "Hai orang muda, jika kamu ingin menjadi menantu raja, ikatlah ketupatmu dengan akar tuba dan masukkanlah ke dalam sungai yang mengalir di hutan ini. Apabila air sungai itu sudah berbuih, berarti ikan besar di dalamnya sudah mati. Selamilah sungai itu dan ambil ikannya." Belum sempat berkata apa-apa, Kelingking pun terbangun dari tidurnya. Tanpa berpikir panjang, Kelingking pun segera bangkit mencari akar tuba. Setelah mendapat beberapa akar tuba, ia pun menyusuri hutan itu untuk mencari sungai yang dimaksud dalam mimpinya. "Nah, inilah sungai dalam mimpiku," gumam Kelingking. Ia pun segera mengikat ketujuh ketupatnya dengan akar tuba dan memasukkannya ke dalam sungai. Tak berapa lama, air sungai mulai berbuih dan Kelingking pun menyelam ke dalam sungai tersebut. Setelah beberapa lama menyelam, Kelingking berhasil menangkap seekor ikan besar. Dengan hati penuh syukur,
Ikan itu kemudian dibakar dan dimakannya hingga hanya tersisa kepalanya. Setelah melaksanakan semua perintah dalam mimpinya, Klingking mulai merasa bingung. Ia bertanya-tanya mengenai makna dari petunjuk-petunjuk tersebut. Namun di tengah kebingungan itu, Klingking yakin bahwa peristiwa tersebut pasti memiliki arti dan tujuan yang lebih besar. Dengan hati penuh harap, Klingking pun melanjutkan perjalanannya, siap menghadapi setiap rintangan dan menerima takdir yang menunggunya di masa depan. Aku harus berbuat apa lagi? Semua perintah sudah aku laksanakan, tapi tidak ada tanda-tanda akan kedatangan seorang putri. Di sini tidak ada seorang pun selain aku, gumam Klingking dengan perasaan kesal. Merasa apa yang dilakukannya sia-sia, Klingking pun menendang kepala ikan itu dengan kekesalan hingga terbang melambung tinggi ke angkasa. Ia sudah tidak memperdulikan lagi di mana kepala ikan itu akan jatuh. Klingking kemudian melanjutkan pengembaraannya tanpa arah yang pasti. Suatu hari, Klingking tiba di sebuah kampung. Seiring dengan kehadirannya, seluruh penduduk kampung menjadi sibuk membicarakan kepala ikan yang tiba-tiba jatuh di depan istana. Ternyata kepala ikan yang mereka bicarakan adalah hasil dari tendangan Klingking beberapa hari yang lalu. Kepala ikan tersebut seakan-akan melekat di tanah, sehingga tak ada yang mampu memindahkannya. Kepala ikan yang besar itu mengganggu keindahan istana, dan Putri Raja merasa terganggu pandangannya. Dengan itu, ia meminta kepada ayahnya agar kepala ikan tersebut segera disingkirkan dari depan istana untuk memulihkan ketenangan dan keindahan tempat tersebut. Ayah, kepala ikan yang di depan istana itu sangat mengganggu pemandangan. Dapatkah kepala ikan itu disingkirkan dari tempat itu? Pinta sang putri kepada ayahnya. Raja kemudian mengerahkan seluruh panglima dan pengawal istana untuk mencoba memindahkan kepala ikan tersebut. Satu persatu, panglima dan pengawal mencoba mengangkat kepala ikan secara bergantian. Namun, tidak ada satupun di antara mereka yang mampu menggerakkannya. Mereka berusaha dengan keras, kepala ikan tetap tidak bergeser sedikit pun. Melihat keadaan yang sulit diatasi itu, Raja pun mengadakan sayembara. Ia memberikan hadiah besar bagi siapapun yang berhasil memindahkan kepala ikan dari depan istana. Berita sayembara itu pun menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, menciptakan gairah dan semangat di kalangan penduduk untuk mencoba peruntungannya. Wahai seluruh penduduk negeri, barang siapa yang dapat memindahkan kepala ikan dari depan istana, jika laki-laki akan kunikahkan dengan putriku, dan jika perempuan akan kuangkat sebagai anakku, seru raja kepada rakyatnya. Sesaat sebelum sayembara itu dimulai, seluruh penduduk telah berkumpul di depan istana. Tidak ketinggalan pula, Klingking ikut dalam sayembara itu. Saat ia melihat kepala ikan itu, Klingking tersentak kaget. Sepertinya aku mengenal kepala ikan itu, gumam Klingking. Ternyata Klingking baru menyadari bahwa kepala ikan itu adalah hasil tendangannya beberapa hari yang lalu. Namun ia tidak terlalu terbebani oleh kesalahannya. Tak lama kemudian sayembara dimulai. Para peserta sayembara maju satu persatu untuk mencoba memindahkan kepala ikan itu. Tetapi tak satu pun dari mereka yang berhasil menggerakkannya. Kemudian tiba giliran Klingking. Orang-orang yang melihatnya mencemooh dan menertawakannya karena badannya yang kecil. Meski demikian, Klingking tidak peduli. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, ia mengelilingi kepala ikan itu 7 kali. Dengan jari kelingkingnya, ia mencungkil kepala ikan tersebut. Sungguh ajaib. Seolah-olah tanpa mengeluarkan tenaga, Klingking dengan mudah mengangkat kepala ikan dan menguburnya di belakang istana. Dengan keberhasilannya, Klingking dinyatakan sebagai pemenang sayembara. Sesuai dengan janji raja, Klingking berhak untuk menikahi putri raja. Keajaiban dan keberanian Klingking telah membawa kebahagiaan dan keadilan kepada kerajaan tersebut. Orang muda, meskipun tubuhmu kecil, tapi kamu mampu memindahkan kepala ikan itu. Sesuai dengan janjiku, pekan ini juga kamu akan kunikahkan dengan putriku, kata raja dengan kagum. Sepekan kemudian, pesta pernikahan antara Klingking dan putri raja diselenggarakan dengan meriahnya.
Dalam pesta tersebut, berbagai macam nyanyian dan tari-tarian istana ditampilkan, menciptakan suasana keceriaan. Seluruh keluarga istana dan penduduk negeri turut berbahagia menyaksikan pernikahan yang membawa kebahagiaan. Beberapa hari setelah pernikahan, Klingking mengundang ayah dan kedua abangnya untuk tinggal bersamanya di istana. Klingking pun hidup berbahagia bersama sang putri dan keluarganya, menciptakan kehidupan yang damai dan penuh cinta di dalam istana yang indah. Keberanian dan kebaikan hati Klingking telah membawa kebahagiaan kepada dirinya dan seluruh kerajaan. Nah, itulah cerita rakyat dari Riau, kisah si Klingking Sakti. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.